أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang rajin bersolawat akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-18 di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Sebagai umat Nabi, ketika mendengar Rabiul Awal, ingatan kita langsung tertuju pada bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah ditulis bahwa Nabi dilahirkan oleh Allah ke bumi ini di hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, yang disebut juga dengan tahun gajah karena ada sebuah peristiwa bersejarah. Pada waktu itu pasukan Abraha yang mengendarai gajah berencana untuk menghancurkan Ka'bah, tapi dengan kuasa Allah misi Abraha tak berhasil. Allah mendatangkan burung ababil yang kemudian membawa batu, dan batu itu kemudian menyerang pasukan Abraha. Akhirnya pasukan Abraha tidak mampu untuk menghancurkan Ka'bah. Dan peristiwa itu menjadi peristiwa yang bersejarah sehingga disebut dengan tahun gajah. Momentum Rabiul Awal bagi kita yang berpikir terkait dengan kelahiran Rasulullah akan menjadi momentum yang mengingatkan kita mengupgrade kembali keimanan dan kepatuhan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah dianggap spesial. Kenapa kita spesial? Karena kita adalah umat Nabi yang tetap mengimani Nabi, tetap mencintai Nabi, bahkan merindukan Nabi. Walaupun dalam catatan sejarah hidup kita tidak pernah bertemu dengan Nabi.
Rasulullah pernah menyebutkan bahwa umatku yang hebat, umatku yang luar biasa adalah umatku setelah generasi para sahabat. Kenapa? Karena kalau sahabat mengimani Rasul, beriman kepada Rasul, wajar karena sahabat itu pernah bertemu dengan Rasul. Mencintai Rasul maklum karena pernah bersama dengan Rasul. Merindukan Rasul maklum karena apa? Karena memang sudah sering bersama dengan Rasul. Tapi kita yang tak pernah ketemu sama Rasul, tak pernah berjumpa dengan Rasul, bahkan wajah Rasul saja pun kita tidak tahu seperti apa yang nyatanya. Tapi ternyata kita, di dalam hati kita ada keimanan, ada kecintaan, bahkan ada kerinduan. Apakah energi yang membuat kita cinta dan rindu itu? Jawabannya adalah energi keimanan. Makanya Rasulullah SAW mengapresiasi kita. Siapa yang mencintai Rasul walaupun tak pernah bertemu dengan Rasul, diapresiasi. Apa bentuk apresiasinya? Apresiasi dari Rasulullah itu sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Dalam logika keimanan kita, bahwa kita hidup di dunia, ikhtiar ibadahnya sudah maksimal, target besar kita adalah masuk syurga. Nah, masuk syurga saja pun rasanya kita sudah sangat bahagia. Apalagi ketika di syurga kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana asalnya atau caranya atau langkahnya supaya kita bisa bersama dengan Rasul? Maka jawabannya adalah kita mencintai Rasul. Mencintai Rasul tidak hanya sebatas di lisan saja, tidak hanya sebatas ucapan saja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Salah satu diantaranya adalah dengan rajin bersolawat kepada Nabi. Ustadz, bersolawat itu gampang? Iya, kalau dalam teorinya bersolawat itu gampang. Tapi memang faktanya juga tidak sedikit orang yang malas untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, bersolawat itu apa manfaatnya? Nanti kalau kita rajin bersolawat kepada Nabi, dalam suatu riwayat disebutkan kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Khususnya ketika berada di Yaumil Mahsyar. Di Yaumil Mahsyar itu adalah tempat di mana matahari jaraknya cuma 1 jengkal dari kepala kita. Sekarang ini bumi dengan matahari itu jaraknya lebih kurang 150 juta kilometer. Kalau seandainya kita dijemur atau berada di kepanasan, maka kita tak sanggup. Itu yang jaraknya lebih kurang 150 juta kilometer. Apalagi yang jaraknya hanya 1 jengkal. Di mana itu? Di Yaumil Mahsyar. Tapi kita akan tertolong, badan kita, jasad kita tidak akan melepuh karena kita rajin bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau kita menyepelekan solawat, berarti kita sedang menyepelekan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita, khususnya nanti di akhirat. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, apa kata Rasul? Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Artinya apa? Hadis ini seolah-olah menyuruh kita, siapa yang telinganya mendengar nama Nabi, maka bersolawatlah kepada Nabi. Kalau tidak bersolawat, maka kita akan menjadi golongan orang-orang yang celaka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemahamannya seperti apa? Kita lihat dalam kitab fikih sunnah yang dikarang oleh Imam Sayyid Sabiq, bahwa yang namanya bersolawat ketika mendengar nama Nabi disebutkan itu ada 2 pandangan. Apalagi ketika dihubungkan dalam majelis taklim atau majelis ilmu, maka ketika nama Rasul disebutkan secara berulang, ada 2 pandangan. Pertama, menurut Imam At-Tahawi, bahwa kalau kita bersolawat, kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan di sisi kita, maka kita wajib bersolawat. Berapapun diulang nama Nabi disebutkan, tetap wajib bersolawat. Tapi menurut jumhur ulama, ketika kita berada di majelis ilmu, nama Nabi disebutkan berulang-ulang, maka kita diwajibkan bersolawat pada saat yang pertama, yang selanjutnya dihukumkan sunnah. Artinya apa? Artinya memang solawat ini tak boleh kita sepelekan.
karena solawat sangat menentukan. Sekarang banyak jenis solawat yang kita dengar, yang kita baca. Kalau yang kita dengar itu dengan menggunakan nada, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nada-nada yang digunakan dalam solawat tentu baik. Yang penting jangan menurunkan marwah solawat. Misalnya solawat dinyanyikan dengan musik DJ dan lain sebagainya, itu merendahkan marwah solawat, dan itu harapannya tidak terulang kembali. Karena apa? Karena selama ini kita lihat, kita dengar ada solawat yang dibarengi dengan musik DJ, itu merendahkan marwah solawat sendiri. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian selain kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan solawat, mari sama-sama kita tunjukkan bahwa kita adalah umat Nabi. Umat Nabi itu yang seperti apa? Umat Nabi itu adalah umat yang mengikuti Nabi. Kita lihat di dalam surah Al-Fat ayat 29. Rasulullah SAW disebutkan di situ sebagai utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallazina ma'ah, dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa itu? Umat Nabi. Orang-orang yang mengikutinya tentu punya kriteria. Apa kriterianya? Yang pertama, asyidda 'alal kuffar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Kalau kita umat Nabi Muhammad, maka bersikap keraslah terhadap bentuk kekafiran. Ingat, keras bukan pada orangnya, tapi keras pada bentuk aktivitasnya. Berarti tidak mengerasi orangnya, tapi yang dikerasi adalah perbuatan yang mengandung kekafiran. Kemudian yang kedua, rahama bainahum, berkasih sayang dengan sesama manusia. Kalau kita umat Nabi Muhammad, kita harus saling mengasihi sesama manusia, siapapun dia, walaupun muslim atau non muslim. Kalau masih namanya manusia, tetap kita dituntut untuk berkasih sayang kepadanya. Karena Rasulullah diberikan oleh Allah petunjuk dengan satu ayat yang sangat populer. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ingat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Bukan hanya rahmat bagi sekalian orang Islam, tapi menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ma huwal alam? Apa itu alam? Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, alam itu adalah segala sesuatu yang terdeteksi oleh indera kita, itulah alam. Hal sekecil apapun yang ada di bumi ini, kalau bisa kita berkasih sayang kepadanya. Kemudian yang ketiga, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka itu rukuk dan sujud untuk mengharapkan karunia dan keridhaan Allah. Berarti bagi kita yang merasa kita umat Nabi Muhammad, jangan lupa rukuk dan sujud, menjalankan aktivitas ibadah salat. Apalagi dalam hadis Rasulullah menyebutkan, inna awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah salat. Fa iza saluha saluha sairu amali. Apabila bagus salatnya, bagus semua amal kebaikannya. Faiza fasadat fasadat sairu amali. Apabila rusak solatnya, maka rusak semua aktivitas ibadahnya. Yang menentukan itu adalah solat. Baru yang terakhir, umat Nabi itu apa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kami tunjukkan di wajah mereka itu ada bekas tempat sujud. Ingat, min asari sujud, bekas tempat sujud. Dalam tafsir Ibnul Ashur, bekas tempat sujud, maaf, bukan warna hitam di jidat kita, tapi dijelaskan secara spesifik oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Ar-Ramli dalam kitab Tafsir Jalalain. Disebutkan min asari sujud bimakna an-nur. Bekas tempat sujud itu maknanya adalah cahaya. Cahaya itu apa? Berarti yang menerangi wajah kita. Orang kalau lihat wajah kita senang, orang kalau lihat wajah kita bahagia, orang kalau lihat wajah kita sejuk, orang kalau lihat wajah kita seolah-olah ditransfer energi positif. Itulah yang namanya min asari sujud. Makanya banyak syariat yang menyuruh kita, kalau kita berhadapan dengan saudara kita senyum. Supaya apa? Memberikan energi positif. Itulah hadis Nabi, ma tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Siapa yang senyum di hadapan saudaranya berarti dia sedang sedekah. Energi positif bisa dialirkan dari wajah kita, karena wajah kita ini mencerminkan kepribadian kita. Kalau wajah kita penuh dengan kesejukan, berarti hati dan pikiran kita mengandung nilai kesejukan. Tapi kalau wajah kita adalah wajah yang membuat orang tak nyaman, berarti itu juga bahagian dari refleksi, cerminan
dari dalam diri kita masing-masing. Makanya hadirin, kalau kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, jadilah umat Nabi yang memang mengikuti Nabi. Yang terakhir, ia menunjukkan rasa cinta itu tadi pertama dengan bersolawat, yang kedua mengikuti Nabi, yang ketiga ziarahlah ke makam Nabi. Siapa yang tak rindu dengan Nabi? Kalau bisa kita menemukan makam Rasul, berziarah kepada Rasul, itulah cara. Tapi kalau kita berziarah ke makam Rasul ini butuh dana, butuh energi, butuh kekuatan fisik, dan itu bisa kita lakukan jika memang kita punya tekad yang kuat untuk melakukan aktivitas itu. Berziarah ke makam Rasul adalah hal yang sangat dirindukan oleh semua umat Islam, karena bisa menyampaikan salam dan sholawat langsung kepada Rasul. Begitu kita sampai di makam Rasul, kemudian kita sampaikan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah. Orang yang kesana rata-rata menetes air matanya karena melepas kerinduannya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, setiap waktu punya pelajaran. Setiap pelajaran bisa membentuk perbaikan, dan setiap perbaikan akan mendatangkan kebahagiaan. Mari kita jalani hidup, momentum kehidupan, momentum waktu yang diberikan oleh Allah, manfaatkan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah merasa diri kita adalah yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling cerdas, dan lain sebagainya. Merasalah diri kita rendah di hadapan siapapun, karena kerendahan itu akan membangun energi positif dalam diri kita, sehingga kita bisa menutupi hal-hal yang kurang menurut kita. Dan kalau kita terus melakukan perbaikan, Allah akan pandang usaha kita, dan bisa jadi usaha kita yang kelihatan kecil, itulah yang akan menentukan kita mulia atau tidaknya di hadapan Allah Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang cinta kepada Rasulullah, hamba Allah yang mengikuti Rasulullah, hamba Allah yang taat kepada Allah Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.